Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Setiawan dari kelas reguler malam dengan NPM 092022 Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang induktansi. Ya, kita lanjut ke pembahasan latar belakang. Induktansi atau keimbasan adalah sifat dari rangkaian elektronika yang menyebabkan timbulnya potensial listrik secara proporsional terhadap arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Sifat ini disebut sebagai induktansi sendiri. Sedangkan apabila potensial listrik dalam suatu rangkaian ditimbulkan oleh perubahan arus dari rangkaian lain disebut sebagai induktansi bersama. Kita lanjut ke penjelasan. Induktansi muncul karena adanya medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik, dijelaskan oleh hukum Ampere. Supaya suatu rangkaian elektronika mempunyai nilai induktansi, sebuah komponen bernama induktor digunakan di dalam rangkaian tersebut. Induktor umumnya berupa kumparan kabel tembaga untuk memusatkan medan magnet dan memanfaatkan GGL yang dihasilkannya. Bentuk umum dari sebuah rangkaian dengan arus bentuk umum dari buah rangkaian dengan arus IM dan tegangan VM adalah koefisien L yang digunakan pada rumus di atas, merupakan metrik simetris. Rumus tersebut berlaku selama tidak menggunakan bahan yang bisa menjadi magnet. Jika tidak, maka besaran L merupakan fungsi dari besaran arus atau induktansi nonlinear. Lanjut. Faktor-faktor yang memengaruhi induktansi. Jumlah lilitan kawat dalam kumparan. Induktansi semakin besar bila jumlah lilitan kawat dalam kumparan semakin banyak. Jumlah kumparan kabel yang lebih banyak menunjukkan jumlah gaya medan magnet yang lebih besar untuk jumlah arus kumparan tertentu. Terus, induktansi area kumparan sebanding dengan luas kumparan, semakin besar luas kumparan, semakin besar induktansinya. Area kumparan yang lebih besar memberikan lebih sedikit perlawanan terhadap pembentukan fluks medan magnet untuk sejumlah gaya medan tertentu. Lalu bahan inti semakin besar permeabilitas magnetis inti tempat kumparan dililitkan, semakin besar induktansinya. Lalu panjang kumparan, lalu semakin panjang kumparan, semakin kecil induktansinya. Semakin pendek kumparan, semakin besar induktansinya. Ya, jadi semakin besar permeabilitas magnetik inti tempat kumparan dililitkan, semakin besar induktansinya. Semakin panjang kumparan, semakin kecil induktansinya. Semakin pendek panjang kumparan, semakin besar induktansinya. Lalu kita lanjut ke perbedaan antara induktansi diri dan induktansi reksa. Ya, induktansi diri. Pada induktansi diri, perubahan kuat arus pada kumparan ditentang oleh kumparan itu sendiri dengan menginduksi GGL. Lalu arus induksi melawan pertumbuhan arus pada kumparan ketika arus utama pada kumparan meningkat. Lalu arus induksi melawan peluruhan arus pada kumparan ketika arus utama pada kumparan berkurang. Terus induktansi timbal balik.
atau reksa. Dalam induktansi timbal balik dari dua kumparan, kumparan yang satu melawan perubahan kekuatan arus yang mengalir pada kumparan lainnya. Arus induk yang dihasilkan pada kumparan yang berdekatan melawan pertumbuhannya arus pada kumparan ketika arus utama pada kumparan meningkat. Arus induksi yang dihasilkan pada kumparan tetangga melawan peluruhan arus pada kumparan ketika arus utama pada kumparan berkurang. Ya, kita lanjut ke perhitungan rumus. Perhitungan rumus ini cara hitungnya, ini cara menghitung induktansi L. Cara menghitung induktansi L sama dengan 1/2PFA. Frekuensi resonansi untai LC diukur dalam satuan Hertz, dan Anda telah mengetahui frekuensi F sama dengan 1/2 Freeshort LC. LC. Sebagai contoh, jika nilai frekuensi resonansi adalah 5000 Hz dan kapasitansinya sebesar 1 UF (1E atau 6 farad), induktansinya adalah 0,001 Henry atau 1000 Uh. Ya, kita lanjut ke definisi induktansi diri. Nah, ini contoh gambaran definisi induktansi diri. GGL induksi yang terjadi karena adanya perubahan fluks magnet yang ditimbulkan oleh rangkaian itu sendiri. Lalu perubahan fluks magnet sebanding dengan laju perubahan arus terhadap waktu. Rumusnya IND. Ya, kita lanjut aja ke contoh soal dan penyelesaiannya. Ke rangkaian dua buah induktor yang dipasangkan. Ini contohnya. Contoh gambaran rangkaian. Ini sebelah kiri induktor yang dihadapkan ke sebuah induktor juga. Ya, kita lanjut ke contoh soal dan penyelesaiannya. Contoh 1. Berapakah induktansi suatu perubahan yang mempunyai bulu magnet 0,58 dan arus 0,9 ampere? Solusinya, mengingat hal itu, fluks magnetnya adalah 0,58, arusnya 0,9 ampere. Oleh karena itu, induktansi materialnya adalah L sama dengan saya per saya. L sama dengan 0,58 per 0,9. L sama dengan 0,64 jam. Ini contoh 2-nya. Berapakah induktansi suatu solenoid yang mempunyai 200 lilitan dan luas penampang 27 cm3 dan panjang 6,6 cm? Cara penyelesaiannya, mengingat hal itu, beberapa putaran adalah 200. Permeabilitas adalah 4 kali 10
min 7 kali 10 pangkat min 7. Luas penampangannya adalah 27 kali 10 min 4. Panjangnya adalah 56,6 kali 10 pangkat min 2. Oleh karena itu, induktansi solenoid adalah dengan memasukkan semua nilai yang kita peroleh. Dan L sama dengan U kali N kali sebuah per aku. L sama dengan 4 kali 10 pangkat min 7 kali 200 pangkat 2 kali 27 kali 10 pangkat min 4 per 56,6 kali 10 min 2 yang kita ambil di panjangnya. Terus L 2,4 kali 10 min 4. 10 min 4 kita ambil dari luas penampangnya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.